Yo, halo. Kali ini saya mau unboxing dan bahas seri handphone yang menurut saya keren pada zamannya. Dan ini juga jadi salah satu seri handphone pertama terkeren yang pernah saya punya. Ya udah, nggak usah makin lama, langsung aja di unboxing. Oke, jadi ini adalah handphone Nokia 5730 Express Music. Ini saya beli lumayan murah, cuma 150.000 aja. Dengan kondisi bekas dan kelihatannya kurang mulus ya. Coba dicek nih. Di bagian depan ada layar berukuran 2,4 inch. Di atasnya ada tulisan Nokia, Express Music, kamera, earpiece, sensor, dan tombol permainan. Terus samping kirinya ada 3 tombol multimedia dan di bawahnya ada keypad yang kelihatannya mepet-mepet. Mini gitu ya, tapi font angka-angkanya ini keren juga sih. Di bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan shutter kamera. Sisi bawahnya ada mikrofon, lubang charger, dan lubang gantungan atau strap. Di sisi kirinya ada slot micro SD dan lubang micro USB. Harusnya sih ada penutupnya gitu ya. Di sisi atas cuma ada lubang jack audio. Di bagian belakangnya, di sini ada lampu flash dan kamera. CarJazz Tessar 2,8/3,7, 3,2 megapiksel autofocus. Wih, lumayan ngeri juga nih. Ntar dicoba deh. Terus di sini ada logo atau tulisan Nokia. Nah, kenapa tulisannya ini dibikin ke samping gitu? Soalnya handphone ini masih ada yang disembunyiin. Kalau bagian sampingnya ini di slide, maka muncul keypad QWERTY yang lumayan gede dibanding keypad alphanumerik yang tadi. Untuk font hurufnya ini juga sama ya, kayak titik-titik gitu, keren. Oh iya, coba dibuka nih back covernya. Nah, di sini ada baterai. Ini kondisi baterainya udah termakan usia nih. Untuk tipenya BL4D berkapasitas 1200 mAh. Ya, semoga masih sehat. Dan di dalam ini ada satu slot untuk kartu SIM berukuran mini. Ini masih ada segel Nokia-nya ya, berarti belum pernah dibongkar nih. Apa iya? Untuk tipenya ini RM-465, modelnya 5730S-1. Ya semoga aja dengan kondisi kayak gini setidaknya handphonenya masih normal. Soalnya kalau dilihat dari bodinya ini agak kacau ya. Back cover patah di lem, kaca depan ini ada retak, dan sisi bawah ini kemana coba potong kayak gini? Waduh. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari Nokia 5730 Express Music. Dari tampilannya ini, seri Express Music itu agak beda ya. Dia ngambil latar yang gelap dengan warna biasanya merah, biru, atau abu-abu. Dan ada beberapa tambahan tampilan animasi gitu, jadi lebih menarik lah. Handphone ini menggunakan sistem operasi, yaitu Symbian S60 V3, yang menurut saya untuk sekedar handphone basic ini udah mantep, karena Symbian itu banyak fiturnya, seru buat dioprek apalagi S60 V3 yang banyak bahan-bahannya, dan ada komunitasnya juga. Nah, handphone ini punya dua jenis keypad, itu memang kelebihannya, jadi selain fitur multimedia, di tipe ini juga diperuntukkan buat ngetik-ngetik. Dan ketika slide-nya ini dibuka, itu layarnya otomatis miring ya, jadi ada sensornya. Keypad alphanumerik ini nggak bisa dipakai dalam posisi slide terbuka. Kalau dilihat-lihat, handphone ini mirip sama Nokia tipe E75 ya. Enaknya kalau model kayak gini, kita bisa nikmatin tampilannya secara potret maupun landscape. Apalagi buat ngegame nih, jadi bisa mainin game dalam dua orientasi. Terus ini pakai OS Symbian yang gamenya itu banyak banget. Puas lah. Cuma sistem slide kayak gini biasanya ada penyakit di fleksibel, jadi hati-hati aja. Untuk speknya, handphone ini pakai CPU ARM11 369 MHz, RAM-nya 128 MB, dan internalnya 100 MB. Layarnya ini TFT 2,4 inch, resolusinya 240x320. Handphone ini juga punya beberapa fitur konektivitas, seperti jaringan 3G, Wi-Fi, GPS, USB, dan Bluetooth, di mana itu udah termasuk wah kalau di zamannya. Untuk keluaran suaranya, ciri khas dari seri Express Music, yaitu jernih. Apalagi kalau ditandemin sama earphone-nya. Mantep lah.
Terus untuk kameranya juga saya rasa udah bagus, apalagi ini pakai Carglass Tessar. Dan inilah hasil dari kameranya. Oke, jadi ini hasil rekaman video dari Nokia 5730 Express Music. Kalau dilihat dari sini sih kelihatannya tuh bagus ya. Ini ada pohon gede banget, daunnya lagi pada jatuh. Menurut kalian gimana nih? Handphone ini rilis sekitar tahun 2009. Kalau nggak salah harganya itu sekitar 2 jutaan. Dan tentunya masuk ke dalam jajaran seri Express Music yang mengedepankan fitur multimedianya dengan harga yang nggak begitu tinggi. Jujur, saya berkesan banget pakai handphone seri Express Music, walaupun bukan yang tipe ini. Dulu saya pakai seri Express Music yang tipe 5310. Itu bekas ayah saya, terus dikasih, atau lebih tepatnya saya yang ngerengek minta handphone itu. Tapi akhirnya dikasih. Saya pakai handphone itu udah berasa keren banget. Soalnya desainnya itu cocok buat anak muda, bodinya tipis, fiturnya lumayan lengkap, dengerin musik enak, kamera lumayan, bisa install game Java yang keren-keren, dan lagi serunya zaman-zaman SMS-an sama doi. Cuma memang jaringannya yang tipe itu masih 2G ya, dan nggak pakai OS Symbian juga. Tapi saya udah puas banget kok. Seingat saya, pakai handphone itu kurang lebih 3 tahun, sampai pada akhirnya handphone itu rusak. Tombol-tombolnya pada copot, dan layarnya kayak bergaris-garis gitu. Untuk bukti sejarah ini masih saya simpen, walau bentuknya udah nggak karuan. Tapi nggak apa-apa untuk kenang-kenangan saking saya sukanya sama handphone ini. Oh iya, tadinya saya pengen cari yang Nokia 5310 Reborn 2020. Ternyata udah susah dan banyak yang tiruan atau KW-nya. By the way, kalau kamu punya kenangan sama handphone tertentu, boleh berbagi di komentar ya, kalau mau. Untuk Nokia 5730 Express Music ini gak kalah keren juga ya. Yang saya suka sih dari font di keypadnya ini, jadi nggak biasa. Terus sistem slide-nya jadi makin menarik, UI-nya enak, layarnya juga kelihatan lebih besar. Ya mungkin kalau dipoles, misalnya ganti casing, bakalan tambah keren lagi nih. Oke, jadi itulah pembahasan yang nggak panjang-panjang banget tentang Nokia 5730 Express Music. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.